Salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi di channel kami, Edukasi dan Budaya Nusantara. Di video kali ini kami akan membacakan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2022. Sebelum kami lanjut membacakannya, jangan lupa like, subscribe channel kami ini dan aktifkan notifikasi supaya saudara tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel kami. Baik, langsung saja kami akan membacakannya. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kerjasama Internasional Jaminan Produk Halal. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Agama Republik Indonesia menimbang bagian A, bahwa kerjasama internasional jaminan produk halal perlu dilakukan untuk meningkatkan dan mengembangkan penyelenggaraan jaminan produk halal. Bagian B, bahwa untuk tertib administrasi, efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, serta untuk memberikan kepastian hukum, keamanan, dan keuntungan dalam pelaksanaan kerjasama internasional jaminan produk halal, perlu ditetapkan pengaturan. Bagian C, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang kerjasama internasional jaminan produk halal. Mengingat 1. Pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 156, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3882. 3. Undang-Undang nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 185, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4012. 4. Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 166, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4916. 5. Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 295, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5604 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 49, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6651. 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015
nomor 168. 8. Peraturan Menteri Agama nomor 42 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Agama. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 1495. Memutuskan, menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang kerjasama internasional jaminan produk halal. Bab 1. Ketentuan Umum. Pasal 1. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan 1. Jaminan produk halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. 2. Produk adalah barang dan atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. 3. Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. 4. Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. 5. Kerjasama internasional jaminan produk halal yang selanjutnya disebut Kerjasama Internasional JPH adalah kegiatan atau usaha secara bersama-sama yang dilakukan secara bilateral, regional, atau multilateral dalam rangka pengembangan JPH, penilaian kesesuaian, dan atau pengakuan sertifikat halal guna memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Enam. Lembaga pemerintah di luar negeri adalah institusi atau badan yang merupakan organ eksekutif negara lain. 7. Lembaga non-pemerintah di luar negeri adalah institusi atau badan atau asosiasi baik swasta maupun organisasi non-pemerintah di luar negeri, termasuk lembaga pendidikan di luar negeri yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional JPH dan dibentuk dengan aturan tertentu atau kesepakatan bersama. 8. Lembaga halal luar negeri yang selanjutnya disingkat LHLN adalah lembaga yang berkedudukan di luar negeri yang berwenang melakukan kegiatan pemeriksaan, pengujian, dan penerbitan sertifikat kehalalan produk di negara setempat. 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. 10. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan JPH. 11. Kepala badan adalah Kepala BPJPH. Bab 2. Bentuk kerjasama internasional jaminan produk halal. Bagian ke-1. Umum. Pasal 2. Ayat 1. BPJPH dapat melaksanakan kerjasama internasional dalam bidang JPH. Ayat 2. Kerjasama internasional JPH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berbentuk
Bagian A, pengembangan CPH. Bagian B, penilaian kesesuaian. Bagian C, pengakuan sertifikat halal. Ayat 3. Kerjasama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh BPJPH untuk melaksanakan hasil koordinasi dan konsultasi antara menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. Ayat 4. Kerjasama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan atas perjanjian antar negara yang dilakukan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan bidang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 5. Kerjasama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilaksanakan sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia, ketentuan peraturan perundang-undangan nasional dan hukum serta kebiasaan internasional. Bagian kedua, kerjasama internasional jaminan produk halal dalam pengembangan jaminan produk halal. Pasal 3 Ayat 1. Kerjasama internasional CPH dalam pengembangan CPH sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf A meliputi bagian A, pengembangan teknologi, bagian B, sumber daya manusia, bagian C, sarana dan prasarana. Ayat 2. Kerjasama pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dapat berupa bagian A, penelitian dan pengembangan teknologi yang digunakan dalam proses produk halal. Bagian B, penelitian dan pengembangan teknologi yang digunakan dalam pemeriksaan halal. Bagian C, penelitian dan pengembangan teknologi yang digunakan dalam pembinaan dan pengawasan halal. Bagian D, pertukaran informasi di bidang CPH. Ayat 3. Kerjasama pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dapat berupa bagian A, pendidikan dan pelatihan CPH bagi pelaku usaha, auditor halal, penyedia halal, pengawas CPH, dan atau pengurus lembaga pemeriksa halal. Bagian B, pertukaran pengetahuan ulama dalam memutuskan status kehalalan produk dalam rangka sertifikasi halal. Bagian C, pelibatan akademisi dan ulama dalam pelatihan dan proses sertifikasi halal. Bagian D, bidang lain yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang CPH. Ayat 4. Kerjasama pengembangan sarana dan prasarana CPH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dapat berupa bagian A, penelitian dan pengembangan sarana dan prasarana CPH. Bagian B, bantuan penyediaan sarana dan prasarana CPH. Bagian C, perdagangan sarana dan prasarana CPH. Bagian D, penyediaan sarana dan prasarana pertukaran informasi terkait dengan CPH. Bagian E, pengembangan standar halal. Ayat 5. Kerjasama internasional CPH dalam pengembangan CPH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan oleh BPJPH dengan lembaga pemerintah di luar negeri atau lembaga non-pemerintah di luar negeri di masing-masing negara. Bagian ketiga, kerjasama internasional jaminan produk halal dalam penilaian kesesuaian. Pasal 4 Ayat 1. Kerjasama internasional CPH
dalam penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf B meliputi bagian A, saling pengakuan, bagian B, saling keberterimaan hasil penilaian kesesuaian. Ayat 2. Kerjasama dalam penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa pengembangan skema saling pengakuan dan saling keberterimaan hasil penilaian kesesuaian. Ayat 3. Pengembangan skema sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berupa pengembangan standar CPH. Bagian keempat, kerjasama internasional jaminan produk halal dalam pengakuan sertifikat halal. Pasal 5 ayat 1. Kerjasama internasional CPH dalam pengakuan sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf C berupa kerjasama saling pengakuan sertifikat halal. Ayat 2. Kerjasama internasional CPH berupa saling pengakuan sertifikat halal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh BPJPH dengan LHLN yang berwenang untuk menerbitkan sertifikat halal. Pasal 6 ayat 1. LHLN sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 5 ayat 2 dibentuk oleh bagian A, pemerintah, bagian B, lembaga keagamaan Islam di negara setempat. Ayat 2. LHLN sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 harus memenuhi syarat. Bagian A, bukti legalitas pendirian lembaga yang dibuktikan dengan izin atau rekomendasi dari otoritas negara setempat. Bagian B, memiliki kantor sendiri dan mencantumkan alamat. Bagian C, memiliki struktur organisasi. Bagian D, memiliki dewan syariah atau dewan fatwa atau ulama yang berwenang menetapkan kehalalan produk. Bagian E, memiliki auditor halal yang berkompeten paling sedikit 3 orang sesuai dengan standar kompetensi auditor halal di Indonesia. Bagian F, memiliki standar halal yang berkesesuaian dengan standar CPH. Bagian G, memiliki sertifikat akreditasi dari lembaga akreditasi negara setempat yang telah memperoleh pengakuan dalam organisasi regional atau internasional dan telah mengadakan kerjasama internasional dalam penilaian kesesuaian. Bagian H, memiliki sertifikat akreditasi dari BPJPH bagi LHLN yang diakreditasi oleh tim akreditasi lembaga pemeriksa halal. Bagian I, memiliki atau bekerja sama dengan laboratorium terakreditasi atau terstandar internasional ISO 17025. Pasal 7 ayat 1. LHLN mengajukan penyampaian permohonan kerjasama kepada Kepala Badan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2. Ayat 2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pasal 8 ayat 1. Dalam hal dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 belum lengkap, BPJPH menyampaikan surat permintaan tambahan dokumen. Ayat 2. Tambahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dipenuhi dalam
jangka waktu paling lama 10 hari kerja terhitung sejak permintaan tambahan dokumen diterima. Ayat 3. Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2, tambahan dokumen tidak dipenuhi, permohonan kerjasama dinyatakan ditolak. Pasal 9. Ayat 1. Dalam dokumen hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 dinyatakan lengkap, BPJPH melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja. Ayat 2. BPJPH dapat melakukan pemeriksaan lapangan apabila diperlukan. Pasal 10. Dalam hal LHLN telah memenuhi persyaratan, BPJPH menyampaikan persetujuan secara tertulis kepada LHLN untuk melakukan kerjasama saling pengakuan sertifikat halal sebagai pemenuhan sertifikat halal berdasarkan perjanjian saling keberterimaan sertifikat halal yang berlaku timbal balik. Pasal 11. BPJPH dapat melakukan prakarsa kerjasama saling pengakuan sertifikat halal sebagai pemenuhan sertifikat halal berdasarkan perjanjian saling keberterimaan sertifikat halal yang berlaku timbal balik dan saling keberterimaan sertifikat halal yang berlaku timbal balik ke negara mitra sesuai dengan tata cara pengajuan permohonan kerjasama yang berlaku di negara setempat. Pasal 12. Dalam hal di negara setempat tidak terdapat LHLN, pelaku usaha wajib melakukan sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bab 3. Pelaksanaan kerjasama internasional jaminan produk halal. Bagian ke-1 umum. Pasal 13. Ayat 1. Kerjasama internasional JPH dilaksanakan berdasarkan persetujuan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2. Persetujuan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikoordinasikan dan dikonsultasikan antara menteri dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. Ayat 3. Kerjasama internasional JPH dilakukan melalui tahapan. Bagian A, prakarsa. Bagian B, penjajakan. Bagian C, penyusunan, pembahasan, dan persetujuan rancangan naskah kerjasama. Bagian D, penandatanganan naskah kerjasama. Bagian kedua, prakarsa, pasal 14, ayat 1. Kepala Badan menyampaikan usulan prakarsa kerjasama internasional JPH kepada Menteri. Ayat 2. Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berasal antara lain dari bagian A, inisiatif BPJPH sesuai kebutuhan penyelenggaraan JPH. Bagian B, masukan kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian. Bagian C, usulan masyarakat. Bagian D, usulan pemerintah di luar negeri atau lembaga di luar negeri. Ayat 3. Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat paling sedikit. Bagian A, latar belakang dan sesuai dan urgensi. Bagian B, tujuan. Bagian C, ruang lingkup. Bagian ketiga, penjajakan. Pasal 15 ayat 1. Penjajakan dilakukan BP
CPH berdasarkan prakarsa untuk mengetahui peluang dan manfaat kerjasama di bidang CPH. Ayat 2. Pelaksanaan penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan antara lain dengan: bagian A, melakukan komunikasi dengan lembaga pemerintah di luar negeri atau lembaga non-pemerintah di luar negeri yang akan melakukan kerjasama. Bagian B, kunjungan kepada lembaga pemerintah di luar negeri atau lembaga non-pemerintah di luar negeri yang akan melakukan kerjasama. Bagian C, mengundang lembaga pemerintah di luar negeri atau lembaga non-pemerintah di luar negeri untuk berkunjung ke Indonesia. Pasal 16. Dalam hal hasil penjajakan memperoleh kesepakatan antara BPJPH dengan lembaga pemerintah di luar negeri atau lembaga non-pemerintah di luar negeri, BPJPH melakukan penyusunan dan pembahasan rancangan naskah kerja sama. Bagian keempat, penyusunan, pembahasan, dan persetujuan rancangan naskah kerja sama. Pasal 17 Ayat 1. Penyusunan rancangan naskah kerjasama internasional CPH dilakukan oleh BPJPH. Ayat 2. Rancangan naskah kerjasama internasional CPH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat: bagian A, judul; bagian B, subjek kerjasama; bagian C, maksud dan tujuan; bagian D, ruang lingkup; bagian E, pengaturan kerjasama. Ayat 3. Rancangan naskah kerjasama internasional CPH yang telah disusun disampaikan oleh Kepala Badan kepada Menteri. Pasal 18. Pembahasan naskah kerjasama internasional CPH dilakukan melalui: bagian A, rapat antar kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian terkait; bagian B, rapat dengan lembaga pemerintah di luar negeri atau lembaga non-pemerintah di luar negeri. Pasal 19 Ayat 1. Pembahasan rapat antar kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian dilakukan oleh Kepala Badan. Ayat 2. Rapat antar kementerian atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit mengikut sertakan unsur daring. Bagian A, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. Bagian B, kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian yang terkait dengan objek kerja sama. Ayat 3. Hasil rapat antar kementerian atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dicantumkan dalam risalah rapat. Pasal 20. Pembahasan rapat dengan lembaga pemerintah di luar negeri atau lembaga non-pemerintah di luar negeri dilakukan oleh Kepala Badan. Ayat 2. Rapat lembaga pemerintah di luar negeri atau lembaga non-pemerintah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengikut sertakan: bagian A, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri; bagian B, kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian yang terkait dengan objek kerjasama. Ayat 3. Hasil rapat dengan lembaga pemerintah di luar negeri atau lembaga non-pemerintah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dicantumkan dalam risalah rapat.
Pasal 21 ayat 1. Kepala Badan menyampaikan hasil pembahasan naskah kerjasama kepada Menteri untuk mendapat persetujuan. Ayat 2. Menteri melalui Kepala Badan menyampaikan rancangan naskah kerjasama yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri melalui pejabat eselon 1 terkait. Bagian kelima, penandatanganan naskah kerjasama. Pasal 22. Menteri atau pejabat yang berwenang bersama pimpinan lembaga pemerintah di luar negeri atau lembaga non-pemerintah di luar negeri melakukan penandatanganan naskah kerjasama internasional CPH. Pasal 23 ayat 1. Kerjasama internasional CPH mulai berlaku dan mengikat sesuai dengan kesepakatan dalam naskah kerjasama internasional CPH. Ayat 2. Naskah kerjasama internasional CPH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berakhir sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Bab 4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Pasal 24 ayat 1. Pelaksanaan kerjasama internasional CPH dipantau dan dievaluasi oleh tim yang ditunjuk oleh Kepala Badan. Ayat 2. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit terdiri atas unsur. Bagian A, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Bagian B, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. Bagian C, kementerian atau lembaga terkait. Ayat 3. Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian prosedur kegiatan kerjasama dengan pelaksanaannya. Ayat 4. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala dan atau sewaktu-waktu. Pasal 25 ayat 1. Pelaksanaan kerjasama internasional CPH dilakukan dengan menyusun rencana kegiatan. Ayat 2. Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat. Bagian A, uraian kegiatan. Bagian B, peran para pihak. Bagian C, maksud dan tujuan. Bagian D, rencana pembiayaan. Pasal 26. Kepala Badan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kerjasama internasional CPH kepada Menteri secara berkala dan atau sewaktu-waktu. Pasal 27 ayat 1. Kepala Badan menyampaikan laporan kerjasama internasional CPH kepada Menteri yang akan berakhir. Ayat 2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan sebelum kerjasama internasional CPH berakhir. Ayat 3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebagai bahan pertimbangan Menteri untuk memperpanjang atau mengakhiri kerjasama internasional CPH. Bab 5. Ketentuan penutup. Pasal 28. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2022
Menteri Agama Republik Indonesia Yakul Cholil Komas. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2022, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Beni Prianto. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 6. Salinan sesuai dengan aslinya. Kementerian Agama Republik Indonesia, Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Dr. Ahmad Bahiej. Baik, sekian pembacaan peraturan Kementerian Agama nomor 2 tahun 2022. Semoga informasi yang kami berikan ini bisa membantu saudara dan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata atau kalimat yang salah dalam pembacaannya. Salam sehat.